Pria itu tidur di atas pohon semalam. Namun saat bangun, dia menemukan banyak kayu kering menutupi di atas kepalanya. Dia waspada memperhatikan sekelilingnya. Ternyata itu terjadi 2 malam yang lalu. DG bersembunyi di atas cabang pohon besar ini untuk menghindari serangan babon di seberang sungai. Dia tidur di atas cabang pohon besar ini. Tidur malam itu membuatnya sangat tidak nyaman. Kaki kram, tangan kesemutan, dan pantat sakit karena tidur. Seperti disiksa. Keesokan harinya, DG mulai merenung. Tidur malam yang buruk bisa membuat rambut rontok. Jadi, untuk menjaga penampilannya, DG mulai merencanakan untuk membuat tempat tidur besar yang nyaman di atas pohon. Dia membawa 2 batang kayu besar dan meletakkannya di antara 2 pohon besar. Lalu menempatkan lapisan kayu kering di atas 2 batang kayu besar itu. Dengan begitu, tempat tidur kayu kering yang sulit dijelaskan itu selesai dibuat. Melihat DG menikmati berbaring di atas, selalu merasa tidur di atas cabang pohon juga tidak terlalu nyaman. DG berbaring di tempat tidur, menatap sarang burung di atas pohon. Perutnya keroncongan dan terus menggerutu. DG sudah tidak makan selama 2 hari. Barusan membuat tempat tidur di pohon lagi menghabiskan banyak tenaga. Sekarang dia sangat membutuhkan makanan untuk mengisi tenaga. Sejak terakhir kali di padang pasir Mongolia, makan besar dengan cara mengangkat batu. Sekarang DG melihat batu besar. Secara refleks, dia ingin mengangkatnya. Siapa tahu ada hasil yang tak terduga. Ternyata dia menemukan sesuatu saat mengangkat batu. Berwarna hitam pekat, terlihat seperti belalang. Makanan yang tersembunyi di bawah batu-batu ini ternyata cukup banyak. Namun, DG tetap waspada saat menangkap kalajengking. Dia langsung memutuskan ekornya. Jika disengat ekor beracun kalajengking, meskipun tidak mematikan, tapi cukup menyiksa DG selama beberapa hari. Mencari serangga ini terlalu memakan waktu, dan dagingnya sedikit sekali, bahkan tidak cukup untuk mengisi celah gigi. Saat itu, DG menatap permukaan sungai. Dalam hatinya, diam-diam ia menuliskan burung air ke dalam resep makanannya. Tanaman daun ini yang keras digunakan untuk membuat perangkap simpul tali adalah bahan yang bagus. DG menggunakan tulang hewan yang diambilnya sebagai palu, memukul daun berulang kali sampai kulitnya pecah, lalu merobeknya menjadi serat halus, menekannya dengan batu besar dan mengeringkannya di bawah sinar matahari. Pada saat itu, di permukaan sungai di kejauhan, kadang-kadang ikan besar melompat keluar dari air. Suara besar yang dihasilkan menarik perhatiannya. Tampaknya ikan besar di sungai ini memang banyak. Sekarang DG tidak lagi tenang, berani bersikap sombong di depannya. Dalam resep harus memberikan tempat bagi ikan-ikan besar ini. DG menemukan bahwa ikan-ikan ini suka berenang ke daerah dangkal untuk mencari makanan. Terlihat mudah ditangkap, namun tingkat kewaspadaannya tinggi. Begitu DG mendekat, ikan-ikan ini langsung berenang ke daerah perairan dalam. Mereka lari lebih cepat daripada kelinci. Namun DG yang berpengalaman di alam liar, memiliki banyak cara untuk menghadapinya. Dia ingin mendesain pagar dengan pintu masuk berbentuk corong di daerah dangkal. Begitu ikan-ikan ini masuk ke dalamnya, mereka tidak akan bisa dengan mudah melarikan diri kembali ke daerah perairan dalam. Saat itu, DG bisa menangkap mereka dengan mudah. DG selalu bertindak cepat. Dia langsung bertindak begitu memutuskan. Dia sengaja memilih puluhan batang di sekitar pohon kering yang besar dan berat sebagai pagar, lalu dipindahkan ke daerah dangkal. Disusun satu persatu menjadi pintu masuk berbentuk corong. Terakhir, tutuplah celah di bawah kayu dengan batu-batu. Sekarang tinggal tunggu ikan masuk saja. DG bisa dengan mudah mengendalikan area kecil ini. Pada saat ini, daun-daun juga hampir kering. Sekarang bisa mulai membuat jerat. Ambil biji rumput yang disukai burung sebagai umpan. Lalu cari area kosong untuk memasang perangkap. Asal ada burung liar rakus berani memasukkan kepala untuk makan biji, maka akan memicu mekanisme membuat ranting atas meluncur cepat, sehingga jerat akan cepat mengepung, dan seketika menangkap leher burung liar. Setelah memasang 2 perangkap ini, langit mulai gelap perlahan. Sepertinya hari ini akan kembali kelaparan semalaman. Keesokan harinya pagi-pagi sekali, DG dengan antusias keluar untuk memeriksa perangkap kemarin. Dia punya firasat bahwa hari ini akan mendapat hasil besar. DG dari jauh sudah melihat seekor burung liar mengayunkan tali yang dia siapkan. Manusia mati karena harta, burung mati karena makanan. Pepatah ini memang tidak salah, dan pemandangan yang makmur di tepi sungai saat ini benar-benar membuat DG senang. Sejumlah besar ikan berenang di luar pagar, sepertinya sedang mempelajari jaring ikan DG ini. DG segera mengambil tongkat dan berlari ke air, mengusir ikan dari belakang, agar mereka panik dan masuk ke dalam pagar sendiri. Akhirnya DG menutup pintu keluar dengan batu besar. Sekarang saatnya DG menunjukkan kehebatannya. Ikan ini terlihat seperti ikan matahari yang biasa saya makan. Ada yang tahu jenis ikan ini? Silakan tulis di kolom komentar dan beritahu saya.
Sekarang sudah baik. Semua yang terbang di langit dan berenang di air sudah dihidangkan di meja makan DG. Setelah kutukan 3 hari tanpa makanan, pada hari keempat, dia bisa makan sepuasnya. Di malam hari, DG memanggang ikan dan burung yang sudah dia siapkan di atas bara perlahan-lahan. DG makan malam ini sampai kenyang. Dia merasa makanannya terlalu mudah didapat. Dia sudah merencanakan untuk memulai kembali program diet besok. Namun, tanpa disadari, keesokan harinya, kenyataan yang kejam hampir membuat DG meragukan hidupnya.